Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Ananda semua. Perkenalkan, nama saya Minia Salma, Prodi Pendidikan Geografi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Kita akan masuk ke potensi dan persebaran sumber daya pertanian dan perkebunan di Indonesia. Yang pertama, kita akan masuk ke potensi sumber daya pertanian. Pertanian terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit yaitu hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia, dan dalam arti luas yaitu menghasilkan bahan pangan, ternak, dan produk agroindustri. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor pendukung pertanian, yaitu ada 4: luas wilayah, iklim, jenis tanah, dan letak geografis. Iklim terbagi menjadi 3, yaitu sinar matahari, curah hujan, dan angin. Selanjutnya yaitu pertanian. Pertanian terbagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Lahan kering yaitu pertanian yang dikembangkan pada dataran, dilaksanakan pada hamparan yang sangat membutuhkan perairan, contohnya pada jagung dan kacang-kacangan. Dan pertanian lahan basah yaitu pertanian yang dikembangkan dengan menggunakan air secara terbatas, contohnya palawija, umbi-umbian, hortikultura. Kita bisa lihat gambar di samping, yaitu contoh dari pertanian lahan kering. Baiklah, kita akan masuk ke jenis tanaman pangan di Indonesia, yaitu ada padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang, sukun, dan umbi-umbian. Baiklah, kita akan masuk ke padi. Bisa dilihat gambar di samping, yaitu padi. Kebutuhan beras pada tahun 2010 sebesar 52,8 juta ton gabah giling kering. Yang kedua yaitu produksi pada tahun 2013 sebesar 71.279.709 ton dalam BPS. Yang selanjutnya yaitu varietas unggul Benggawan, RB5, IR64, Hibrida. Kita bisa lihat gambar di samping, yaitu contoh dari padi hibrida, padi PB5, dan padi IR64, dan padi Bengawan. Kita bisa lihat gambar di samping, yaitu peta sebaran varietas padi. Selanjutnya kita masuk yaitu jagung. Di wilayah Indonesia yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok yaitu ada Madura, Magelang, Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTT, dan Wonogiri. Yang paling banyak memproduksi jagung yaitu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Gorontalo, NTT, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Kita bisa lihat peta yang di samping, yaitu peta sebaran varietas unggul jagung. Selanjutnya yaitu ada ketela pohon atau singkong. Banyak digunakan di Indonesia dalam bidang agrobisnis. Dan yang selanjutnya ketela rambat. Makanan pokok penduduk Papua Barat, Maluku, dan Jawa Barat. Spesies yang terkenal yaitu ubi cilembu, Jawa Barat. Di samping yaitu ada peta sebaran ubi jalar di Jawa Barat. Talas, ganyong, ubi Garut. Talas merupakan makanan produksi di Kepulauan Mentawai dan Papua. Ganyong disebut juga ubi pikul. Ubi Garut digunakan untuk tepung membuat beras. Selanjutnya yaitu makanan pokok berasal dari sagu yang disebut dengan papeda. Makanan pokok penduduk Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi dibudidayakan di Indonesia Timur pada daerah dataran rendah. Selanjutnya yaitu pisang. Untuk mengkonsumsi pangan dibedakan menjadi 1 pisang meja,
siap dikonsumsi setelah matang dari pohon. Misalnya yaitu pisang ambong, pisang raja, pisang emas, pisang gapendis atau pisang Surprise. Yang kedua yaitu pisang olahan, di mana pisang yang diolah dulu sebelum dikonsumsi, misalnya pisang kepo, pisang tandu, pisang nangka. Makanan khas Kepulauan Sangir Talaut. Pengembangannya yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTT, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jambi. Kita bisa lihat peta yang di samping, yaitu adalah peta persebaran hasil bumi di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu potensi dan sebaran sumber daya perkebunan, di mana perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Statistik pertanian dalam BPS. Baiklah, kita akan masuk ke daerah pantai di mana ada kelapa di Sulawesi Utara, Riau, dan Jawa Timur. Kelapa sawit di Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Barat. Sedangkan karet di Sumatera Utara, Kalimantan, dan Jawa Barat. Kita masuk ke daerah ketinggian 700 meter, yaitu ada kopi Robusta di Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu kopi Arabica, Aceh, Sumatera Utara, dan Bali. Yang ketiga yaitu ada tebu, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Yang terakhir yaitu kita masuk ke daerah ketinggian besar dari 700 meter, yang yaitu T, di mana T ini di Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu ada tembakau, di mana tembakonya yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lombok. Kita bisa lihat tabel di samping, yaitu ada hasil perkebunan di Indonesia, jenis komoditas dan daerah penghasilan. Kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, cengkeh di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa, tebu Jawa Timur dan Jawa Tengah, tembakau Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan teh Jawa Barat, Sumatera, dan Aceh, kopi Aceh, Lampung, dan Bengkulu, kelapa Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, pala Maluku, Bengkulu, dan Sulawesi, vanili Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah, karet di Sumatera dan Jawa, lada di Sumatera Selatan, Maluku, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, dan yang terakhir coklat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita bisa lihat peta di samping, yaitu ada peta sebaran jumlah perusahaan perkebunan pada 33 provinsi di wilayah Indonesia tahun 2013. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam materi ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.